Nah, betul nggak frekuensinya 1? Ya, kita cek. Si frekuensi itu kan F sama dengan N per T, kan itu. N-nya adalah seperempat getaran yang untuk O ke A. Berarti seperempat itu kan ya 0,25. Per T-nya dari O ke A kan 0,25 sekon. Berarti udah 0,25 bagi 0,25 kan 1. Ya, berarti betul jawaban yang E. Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama channel saya di sini. Pada video sebelumnya saya sudah membahas soal-soal tryout P3K 2021 untuk yang kompetensi pedagogiknya. Itu ada 16 soal. Kemudian pada sesi kali ini saya akan membahas soal tryout P3K 2021 untuk kompetensi bidang IPA-nya. Jumlah soal tryoutnya adalah 50 soal, sehingga yang pedagogik 16 soal sudah saya bahas di video sebelumnya, dan yang sekarang lagi 34 soal untuk kompetensi bidang IPA. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar organ pencernaan ya. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk oleh nomor 7 adalah A. Penyerapan lemak dengan bantuan getah pankreas. B. Pencernaan mekanik melalui kontraksi usus besar. C. Penyerapan protein dengan bantuan enzim usus. D. Pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. E. Penyerapan sari-sari makanan melalui villi. Oke, clue soal ini kan soal nomor 7, gambar nomor 7. Kita lihat nomor 7 ini adalah gambar usus besar. Berarti jawaban yang benar adalah ya, di usus besar itu terjadi pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan data titik leleh dan titik didih saat dalam tabel berikut. Saat manakah yang berwujud gas pada suhu minus 200? A. Metana, B. Etanol, C. Oksigen, D. Iodin, E. Hidrogen. Oke, titik leleh itu kan bisa disebut juga dengan titik lebur, yaitu suhu di mana suatu zat atau benda padat yang dipanaskan akan berubah dari bentuk padat menjadi cair. Titik leleh. Kemudian untuk yang titik didih, ini ya. Titik didih itu merupakan titik di mana suatu benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi bentuk gas. Berarti untuk titik lelehnya ini dari padat ke cair, ya. Kemudian untuk titik didihnya ini dari cair ke gas, kan itu. Nah, di sini diminta zat yang masih berwujud gas pada minus 200. Oke, kita cari sekarang untuk satu persatu dulu dari yang A, metana. Metana ini ya, titik lelehnya minus 183. Nah, minus 200 itu kan masih lebih kecil dari minus 183. Berarti dia ada di sini ya. Nah, berarti dia wujudnya masih, ini kan dari padat akan menuju cair, kan itu. Berarti dia tidak berwujud gas pada minus 200 itu, tapi dia sudah berwujud padat. Oke, metana berarti salah. Dan etanol ini ya, minus 200 kan juga masih ada di sini di sebelah kiri. Berarti pada saat itu dia masih berupa padat ya, pada minus 200. Berarti etanol bukan. Oksigen ya, ini minus 200 ya, ada di tengah-tengah ya, berarti di sini. Nah, untuk oksigen ini dia akan berubah dari padat ke cair pada suhu 219. Berarti pada suhu minus 200 ini dia belum menjadi gas, masih cair dia. Ya, masih cair, berarti yang oksigen juga salah. Karena apa? Karena di minus 183 lah dia baru akan berubah dari cair menjadi gas. Berarti di sini belum ya, belum gas, masih cair dia. Kemudian untuk iodin ini dia ya. Ya, minus 200 kan ada di sini. Berarti dia padat pada saat itu. Kemudian lagi satu, iodin salah. Nah, hidrogen minus 200-nya kan ada di sini dia sekarang. Pada minus 259 dia baru akan berubah dari padat menjadi cair. Berarti kan di antara 259 sama 253 ini dia sudah berwujud cair, kan gitu. Ini padat. Nah, pada suhu minus 253 ini dia
baru akan berubah dari cair menjadi gas, sehingga di suhu minus 200 ini dia sudah menjadi gas, sehingga jawabannya adalah hidrogen. Oke, lanjut soal nomor 3. Diketahui suatu campuran X berwujud cair, tidak berwarna dan tidak menunjukkan hamburan cahaya ketika dilewatkan sinar dalam campuran tersebut. Campuran ini kemudian dipanaskan dan teramati cairan dalam campuran tersebut mulai menguap dan menyiapkan padatan putih dalam cawan penguapan. Berdasarkan data perjalanan tersebut dapat disimpulkan bahwa campuran X adalah A. senyawa, B. unsur, C. larutan, D. koloid, E. suspensi. Di sini kan sudah jelas campuran X. Ya, berarti kalau sudah ngomong campuran berarti dia bukan senyawa ya. Karena apa? Campuran itulah gabungan dari beberapa senyawa gitu. Kalau unsur juga bukan. Kenapa? Unsur itu bergabung baru dia bisa membentuk senyawa. Kemudian ya larutan. Nah, campuran itu disebut juga dengan larutan. Tetapi di sini clue-nya adalah campuran itu tidak berwarna, tidak menunjukkan hamburan cahaya. Ya, berarti benar-benar kedua zat yang dicampur itu benar-benar terlarut, tidak ada lagi bidang batas yang bisa kita lihat. Nah, ini dengan kalimat ini tidak menunjukkan hamburan cahaya ketika dilewatkan, berarti campuran ini adalah campuran yang homogen, yaitu yang disebut juga dengan larutan. Nah, koloid dan suspensi ini adalah bagian dari campuran yang heterogen. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Meskipun memiliki persamaan sebagai tumbuhan berbiji, tetapi gimnospermae dan angiospermae memiliki perbedaan yang mendasar. Hal tersebut yaitu terjadinya pembuahan ganda pada angiospermae, tetapi tidak terjadi pada gimnospermae. Pernyataan yang benar tentang pembuahan ganda adalah A. Nukleus triploid berkembang menjadi endosperma, B. Zigot berkembang menjadi endosperma, C. Dua nukleus sel sperma menyatu dengan sel telur, D. Melibatkan satu sel sperma dan dua sel telur, E. Sel tengah ini sekarang memiliki dua nukleus. Oke. Ya, pembuahan ganda itu terjadi pembuahan dua kali pada masa pembentukan biji. Di mana pada pembuahan pertama itu akan menghasilkan zigot. Ya, sperma akan ketemu dengan ovum, dia akan menghasilkan zigot. Kemudian yang kedua, dia akan menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Sehingga jawaban di sini adalah yang B. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Ibu membuat kopi untuk ayah, 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Proses di atas merupakan tergolong perubahan. A. Kimia karena terjadi perubahan rasa pada air kopi tersebut. B. Kimia karena terjadi perubahan bentuk. C. Fisika karena terbentuknya zat baru. D. Fisika karena terjadi proses penguapan. E. Fisika karena tidak terbentuk zat baru. Oke, ya ada dua perubahan, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu ya fisiknya yang berubah, tidak akan membentuk zat baru kan itu. Tapi kalau perubahan kimia itu ya perubahan yang melalui reaksi kimia. Nah, sekarang kita lihat di sini kopi dan gula pasir yang dicampur dengan air. Itu kan yang berubah kan cuma fisiknya saja. Gula pasirnya ya larut dia di dalam air. Kopinya juga sama. Berarti bukan perubahan kimia ya di situ ya. Berarti A salah, B salah. Dia perubahan fisika karena terbentuk zat baru ya. Tidak ada terbentuk zat baru. Fisika karena terjadi proses penguapan. Ya, di sini kan tidak berbicara proses penguapan. Ya, fisika karena tidak terbentuk zat baru ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, terjadi perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Oke, lanjut soal nomor 6. Seorang siswa menemukan sebuah bongkahan logam. Siswa tersebut ingin mengetahui jenis logam yang ditemukannya. Ia kemudian melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Ya, ini ada gelas ukur ya. Ini awalnya gelas ukur itu berisi 60 ml air. Kemudian ketika dimasukkan logam itu dia tingginya ini, tinggi cairannya ini menjadi 85. Ini agak kurang jelas tulisannya ya. 85 ml. Sehingga dari sini kita mendapatkan data bahwa terjadi perubahan ketinggian ini sebesar 25 ml atau volume logamnya ini adalah 25 ml. Nah, karena di sini di datanya ini diminta masih jenis dalam satuan kilogram meter kubik, maka ini ubah dulu ke meter kubik. Ya, 25 ml itu kan sama dengan 25 kali 10⁻³ liter kan itu.
Kemudian 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini 25 kali 10 pangkat min 3 desimeter kubik. Kemudian baru ubah ke meter kubik. Ini menjadi 25 kali 10 pangkat. Nah, dari desimeter kubik ke meter kan naik 1 tingkat. Berarti dia kan dibagi 1000. Sehingga ini pangkatnya menjadi min 6 meter kubik. Nah, itu volume untuk logamnya. Kemudian di sini karena menggunakan timbangan kita akan dapatkan data massa. Massanya ini 197 dan 0,5, berarti 100 tambah 97 tambah 0,5. Ini gram semua ya. Berarti massanya itu adalah 197,5 gram. Ini sama dengan 197,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kita ubah ke kilogram. Nah, kemudian ditanya, ini data-data nama bendanya, kemudian massa jenisnya sekian. Besi itu 7.900, emas 9.300, perak 10.500, aluminium 2.700, magnesium 1.736. Nah, untuk mendapatkan benda apakah yang dimaksud di sini logamnya itu, kita harus cari dulu massa jenisnya. Berarti Rho sama dengan massa per volume kan itu. Massa itunya kan dapat 197,5 kali 10 pangkat min 3 per volumenya kan dapat tadi 25 kali 10 pangkat min 6. Nah, 197,5 bagi 25 kan dapatnya 7,9 kali 10 pangkat 3 jadinya. Karena ini bawah naik kan jadi pangkatnya positif. Berarti 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6 kan jadinya 10 pangkat 3. Oke. Nah, ini sekarang ubah. Ini menjadi 7.900 kg per meter kubik. Nah, jadi logam yang dimaksud di sini adalah logam besi ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sehabis kita berada di dalam ruangan yang terang dan panas, kemudian masuk ke kamar yang redup dan sebaliknya, maka sesaat kita sukar mengamati benda yang ada. Hal ini terjadi karena perlu waktu adaptasi. Pada waktu ini terjadi perubahan zat yang disebut A. Retinin, B. Rhodopsin, C. Opsin, D. Vitamin A, E. Iodopsin. Cahaya yang masuk ke mata itu kan melalui kornea ya, yang jumlahnya diatur oleh pupil. Kemudian ada penerima cahaya itu atau reseptornya. Nah, reseptor itu disebut dengan fotoreseptor. Nah, fotoreseptor itu terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batangnya itu berjumlah kurang lebih 125 juta dan berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna. Nah, rangsangan cahaya ini diterima oleh rhodopsin, sebuah pigmen yang terbentuk dari persamaan vitamin A dan protein. Nah, ini rhodopsin ini adalah zat yang peka terhadap rangsangan cahaya. Apabila cahaya yang masuk berlebih, rhodopsin akan berkurang. Sebaliknya, apabila cahaya yang masuk kurang, maka rhodopsin ini akan terbentuk kembali ya. Nah, proses terbentuknya rhodopsin sendiri membutuhkan waktu adaptasi, sehingga terkadang mata akan terasa kabur pada proses adaptasi berlangsung. Sehingga di sini jawabannya adalah rhodopsin. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tesla sebagai pengembang mobil tenaga alternatif telah meluncurkan produk mobil yang ramah lingkungan. Mobil dengan sumber energi dari baterai listrik lebih stabil menghasilkan emisi dari mobil berbahan bakar fosil. Di salah satu negara, untuk mengisi ulang baterai dibutuhkan energi listrik yang salah satunya dari PLTU dengan bahan bakar batu bara. Baterai tipe Ultium mampu diisi ulang dengan cepat dan mampu menjangkau hingga 645 km. Bahan kimia yang ada di baterai bila bocor dapat mencemari lingkungan, menyebabkan pencemaran air yang signifikan. Pernyataan yang benar berdasarkan narasi tersebut terkait pemanasan global adalah: yang A, mobil dengan sumber energi listrik tidak berguna mengurangi dampak pemanasan global karena saat mengisi ulang terjadi energi listrik diperoleh dari pembakaran batu bara. Ya, berguna. Karena apa? Dia menghasilkan emisi lebih sedikit dari bahan bakar fosil. Jadi yang A salah. Mobil dengan baterai Ultium lebih hemat waktu dari sisi jarak dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Tidak ya. Karena ini terbatas, dia cuma 645 km. Diisi ulang lagi. Kemudian yang
C. Baterai ultium berpotensi mencemari lingkungan yang mampu mempercepat pemanasan global. Bukan ya. Dia mencemari lingkungan, iya. Mobil berbahan bakar fosil tetap menjadi idola masyarakat karena mobil listrik masih sangat mahal harganya. Ya, ini tidak ada dibahas di sini. Mobil dengan sumber energi listrik mampu mengurangi emisi karbon yang berpotensi menaikkan suhu bumi, namun tetap beresiko mencemari bumi dengan material yang terdapat pada baterai. Ya, yang E yang paling tepat. Oke, lanjut soal nomor 9. Protein tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga protein ini dirombak di hati. Itu, maka akan menghasilkan senyawa yang mengandung nitrogen seperti NH3 misalnya, dan senyawa yang tidak mengandung unsur nitrogen. Nah, senyawa yang mengandung unsur nitrogen akan disintesis menjadi urea. Sedangkan senyawa yang tidak mengandung nitrogen akan mengalami resintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Oke, berarti jelas jawaban di sini adalah yang A ini salah ya. Karena yang akan dibuang menjadi karbohidrat dan lemak itu adalah zat sisa yang tidak mengandung nitrogen. Kemudian yang B, semua zat sisa dari penguraian protein akan dibuang keluar tubuh. Ya, tidak semua, karena ada sebagian yang akan disintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Itu zat yang tidak mengandung nitrogen. C. Hasil penguraian protein yang tidak mengandung nitrogen dibuang bersama air seni. Bukan ya, yang mengandung nitrogen lah yang nanti akan disintesis menjadi urea yang akan dibuang bersama air seni. Kemudian kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembekalan pankreas. Bukan ya. Ini akan mempengaruhi kerja dari ginjal sebenarnya. Sehingga yang D juga salah. Yang E, kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain ya. Ini yang paling betul ya, dia dibuang bersama air seni dan diubah menjadi zat lain. Oke, langsung jawab nomor 10. Wanita karir hemofilia menikah dengan pria yang menderita hemofilia. Kemungkinan anak mereka laki-laki penderita hemofilia adalah A. 75%, B. 100%, C. 50%, D. 0%, E. 25%. Hemofilia itu kan penyakit keturunan yang dimana darah penderita sukar membeku kan itu. Nah, dari soal ini kita diminta mencari keturunan yang mengalami penderita hemofilia itu berapa. Oke, kita gunakan, ini adalah teknik persilangan kan itu. Yang pertama seperti biasa, parental atau induknya. Yang induk itu kan wanita karier atau pembawa sifat hemofilia menikah dengan pria hemofilia atau laki-laki hemofilia. Nah, di mana untuk simbolnya atau lambangnya atau genotipnya, wanita karir itu kan untuk yang pembawa ya, berarti kromosom X-nya satu yang terkontaminasi hemofilia ya, ini H kecil. Kemudian pria hemofilia ya, berarti X-nya langsung kena hemofilia karena kromosom dari pria itu kan XY ya, X-nya yang kena. Ini dia genotipnya. Kemudian kita ambil gametnya. Gametnya ini ya jadi dua karena apa? Heterozigot ya. Itu terdiri dari X H besar, X H kecil. Nah itu. Ini juga sama X H kecil, Y. Kemudian filialnya atau keturunannya kita boleh menggunakan teknik papan catur. Ini ya. Ini X H besar, X H kecil. Ini X H kecil, ini Y. Nah, di kotak ini kan menjadi X H besar, X H kecil. Ini X H kecil, X H kecil. Ini X H besar, Y. Ini X H kecil, Y. Ya gitu. Nah, sehingga kita cari yang X H besar, X H kecil ini kan wanita. Kalau dia mengandung X-nya 2 itu berarti wanita. Kalau XY berarti laki-laki. Yang itu, yang di atas ini adalah bagian wanita, yang di bawah laki-laki. Nah, X H besar, X H kecil ini adalah karir, wanita karir, penderita hemofilia. Dan X H kecil ini adalah wanita hemofilia. Kemudian X H besar Y-nya ini adalah laki-laki normal. Dan X H kecil Y-nya ini adalah
laki-laki hemofilia. Kan itu. Nah, di sini yang diminta adalah laki-laki hemofilia. Berarti ini satu aja. Berarti X kecil Y itu kan satu aja, laki-laki penderita hemofilia. Berarti 1/4 kan itu jadinya kali 100% karena minta persentase. Kan ini ada 4 kotak hasil ini persilangannya. Berarti ini ya 25%. Berarti jawabannya yang E. Oke, lanjut soal nomor 11. Dari 4 gambar gelombang di bawah ini, gambar manakah yang menunjukkan gelombang dengan panjang gelombang 600 cm? Oke, ini gelombang, ini satuan meter ya. Ini meter juga. Ini yang ketiga, ini yang ketiga. Ini satuannya detik. Ini tiganya di sini. Ini satuannya detik juga. Ini tiganya di sini. Ya. Ya, kalau kita mencari panjang gelombang ya jangan menggunakan yang ini. Yang satuan detik ini. Kan ini satuan waktu. Berarti ini gambar 1 dan gambar 2. Yang mana yang benar kan gitu. Ingat, panjang gelombang. Panjang gelombang itu kan panjang satu gelombang. Ya, panjang satu gelombang. Ya, ini kan satu gelombang. Ini juga satu gelombang. Yang mana 600 cm? 600 cm itu kan sama dengan 6 meter kan itu. Kalau yang 1 sampai di sini, ini kan setengah gelombang. Setengah gelombang itu 3 meter. Berarti setengah gelombang lagi 3 meter. Berarti ini totalnya jadi 6. Berarti ini yang benar. Yang A. Ini 6 sampai sini kan itu. Karena ini ke sini 3, ini ke sini 3 lagi. Berarti yang 1 udah jawabannya. Kalau ini panjang satu gelombang itu adalah 3 meter yang gambar 2. Oke, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal berikutnya, perlu saya ingatkan lagi sekali Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Ya, dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Oke, soal nomor 12. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Pernyataan berikut yang salah tentang gerak bola tersebut adalah. Oke, kita lihat dulu di sini. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Berarti ini kan kecepatan mula-mula 10 meter per sekon. Kemudian berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Berarti ini S-nya 50 meter. Berarti berhenti kan itu. Berarti kecepatan akhirnya kan 0. Nah, kecepatan awalnya 10, kecepatan akhirnya 0. Berarti dia mengalami perlambatan. Kan semakin melambat gerakannya. Sehingga perubahan kecepatannya itu bernilai negatif kan gitu. Berarti yang tanpa menghitung ini sudah ketemu jawaban, yaitu yang D. Perubahan kecepatan bola bernilai positif. Kan minta yang salah. Nah, kita cek untuk jawaban yang lainnya. Apakah betul ini? Ya, oke. Kecepatan bola mengalami penurunan. Ya, betul. Karena awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, lama-kelamaan semakin melambat, atau semakin menurun kan menjadi 0 setelah berhenti. Itu yang ini betul. Ada gaya gesek yang menghentikan laju bola. Ya, ada gaya gesek. Itu yang mengurangi kecepatan dari bola itu. Kecepatan bola sebesar minus 1 meter per sekon. Oke, kita bisa hitung ini. A, itu kan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu kan PT min P0 per T, kan itu. A, PT-nya 0. P0-nya 10 per T. Nah, T-nya nggak ada. Berarti ini A sama dengan minus 10 per T. Berarti kita belum bisa mencari A atau T. Nah, kita gunakan lagi persamaan jaraknya. Persamaan jaraknya kan S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita ganti sekarang. P0-nya itu kan 10. 10 kali T tambah setengah A-nya ini kan minus 10T per T ya. Minus 10 per T kali T kuadrat. Oke. 10T. Nah, ini kan setengah kali minus 10 kan menjadi min 5. T-nya ini coret dengan ini. Sehingga di ruas atas misalkan lagi 1T. Berarti min 5T jadinya. Nah, 10T kurang 5T kan menjadi 5T. Ini jarak yang tadi kan 50. Nah, berarti T kan jadinya 50 per 5 kan tuh. Berarti T sama dengan 10 sekon. Bola melintang selama 10 sekon. Oke, ini betul. Nah, sekarang kita cari A-nya. Tinggal masukin sekarang. A sama dengan minus 10 per T-nya kan dapat 10. Minus 10 per 10 berarti minus 1
meter per sekon kuadrat. Berarti yang C ini juga benar. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, ini adalah gambar tata surya. Ini agak kurang jelas gambarnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di video pembahasan soal IPA Fisika, konsep IPA dan IPPA, yaitu soal nomor 6 di sana. Di soal review pembelajarannya ada ini. Nah, ada banyak sebenarnya soal-soal yang di review pembelajaran itu keluar di soal-soal tryout ini. Sehingga nggak ada salahnya juga Bapak Ibu mempelajari soal-soal yang ada di video yang saya bahas, review pembelajarannya itu. Ya, nomor 13 ini skip, nanti lihat di sana ya, karena ini di sini saya tidak bisa jelaskan karena ini tulisannya nggak muncul. Oke, lanjut soal nomor 14. Nama senyawa etana dengan rumus molekul C2H10. Glukosa C6H12O6, karbon dioksida CO2, kalsium fosfat Ca3PO42. Nah itu. Berdasarkan tabel di atas, manakah yang merupakan senyawa organik? Ya, ini clue-nya adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik itu adalah golongan senyawa yang molekulnya mengandung karbon dan berasal dari makhluk hidup. Ya, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon misalnya. Berarti yang C ini udah salah karena ini oksida karbon. Nah itu. Dia mengandung karbon. Nah, yang 4 ini kan tidak mengandung karbon. Berarti yang 3 dan 4 ini sudah salah. Berarti jawabannya ya 2 dan 3. Mana 2 dan 3? Yang E. Oke, lanjut soal nomor 15. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H dominan ya terhadap gen bulu putih kecil. Perkawinan dua ekor kucing menghasilkan keturunan rasio hitam putih 1:1. Berarti karena ini dominan, berarti rasio hitam putih. Ya, yang hitam berarti kan gini apa namanya genotipnya? Bisa H besar H besar. Bisa juga H besar H kecil karena H besar yang dominan. Yang putih kan berarti H kecil H kecil. Berarti ini nanti pilih salah satu ya. Yang mana yang menghasilkan ini? Berdasarkan data tersebut, genotip kedua induk kucing adalah ya. Mana genotip kedua induk kucing? Oke, kita lihat yang A ini. Ini kan H besar, ada H besar, H kecil dengan H kecil, H kecil. Nah, hasilnya jadinya nanti kan ini ketemu H besar dengan H kecil kan menjadi H besar, H kecil. Ini ketemu H besar, H kecil, lagi H besar, H kecil. Ya, tulis sekali aja. Karena udah sama. Kemudian H kecil ketemu menjadi H kecil ini H kecil lagi ya, tulis H kecil lagi kan, tulis satu kali aja. Nah, berarti udah ketemu jawabannya yang A. Ini kan gini hasilnya, ini hitam karena H-nya dominan, H kecil kan putih 1:1. Pernyataan yang benar di bawah ini terkait konsep fisika dan hubungannya dengan konstruksi bendungan ya. Bendungan ini kan yang dibuat miring ya, di bagian bawahnya menjadi lebih tebal dari di bagian permukaan atas. Nah, ini ada tujuannya tentunya ya. Karena apa? Di bagian bawah ini kan akan menahan beban air paling besar nantinya. Sehingga dia dibuat lebih tebal. Nah, sesuai dengan pilihan kita analisis. Dinding bendungan dibuat miring berfungsi untuk memperluas bidang tekan air sehingga tekanan air ke dinding lebih ringan. Oke, ini masuk akal, betul. Dinding bendungan yang dibuat miring berfungsi untuk mengurangi gaya berat air yang menekan dinding. Ya, ini salah. Dibuat miring yang di bagian bawah yang paling berat ya, menahan nanti berat air. Tebal dinding atas bendungan yang lebih tipis berfungsi untuk menahan berat air yang paling besar. Salah. Yang paling kecil ya. Bidang miring pada dinding bendungan dianalogikan seperti pesawat sederhana. Ya, bisa pesawat sederhana, tapi kan tidak menjelaskan tentang konstruksi bendungan di sini. Ya, dinding bendungan bagian bawah lebih tebal karena memudahkan pekerja dalam memasukkan bendungan. Tidak ya. Ya, berarti jawaban yang paling benar adalah yang A. Ya, dibuat miring untuk memperluas bidang tekan air sehingga tekanan air ke dinding lebih ringan. Ya. Apakah betul kalau dibuat miring dia menjadi lebih luas? Ya, kita analisa dengan konsep bidang miring. Nih. Ini kan tanahnya bawahnya sama, ya. Ini atasnya misalnya. Nah, kalau misalnya ini ke sini, kan ketinggiannya sama, bawahnya juga sama. Nah, ini yang bidang miring sekarang, kan dia jadi lebih panjang.
Kalau dia jadi lebih panjang, otomatis ya akan menjadi lebih luas daerahnya, kan itu. Kan kuadrat sisi bidang miring ini adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Berarti bidang miring ini paling panjang sisinya, kan itu. Itu analoginya atau penjelasan singkatnya. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Jeruk lemon, daun pandan, merica. Yang satu. Yang dua, cabai, kunyit, kuak. Yang tiga, madu, gula merah, gula pasir. Yang empat, garam, gula, dan cuka. Ini yang A ini pewarna alami, B penyedap alami, C pengawet alami, D pemanis alami. Oke. Pasangan zat aditif dan jenis zat aditif dari tabel di atas yang benar. 2 dan D. 2, cabai, kunyit, kuak, pewarna alami. 2D ya, 2D. Pengawet alami, bukan pengawet ya. Cabai itu bukan pengawet. 4B, garam, gula, cuka. B, penyedap alami. Ya, ini gula, ini pemanis. Salah. 1B, 1 jeruk lemon, daun pandan, merica, penyedap alami. Ya, ini yang benar. Oke, lanjut soal nomor 18. Tekanan darah Pak Adi sewaktu diperiksa dokter menunjukkan angka 100/60 mm Hg. Pernyataan yang tepat untuk kondisi Pak Adi adalah, oke, ini ada angka 100/60 mm Hg, kan itu. Yang 100 ini adalah menunjukkan sistol. Yang 60 ini adalah menunjukkan diastol. Ada sistol, ada diastol. Nah, dari sini udah kejawab. Yang benar itu adalah yang C, kan itu. Tapi kita bahas sedikit dulu untuk sistol dan diastol. Sistol itu merupakan tekanan pada arteri atau pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh pada saat jantung itu berkontraksi. Ini kontraksi. Kemudian diastol itu merupakan menggambarkan tekanan pada arteri saat jantung relaksasi, ya, sebelum memompa darah lagi. Relaksasi. Sehingga yang 60 ini menunjukkan tekanan saat darah terdorong dari bilik. Ya, bukan terdorong ya. Dia kan sudah relaksasi. Berarti kalau terdorong dia sistol. Yang A salah, yang B juga salah, tidak normal. Yang normal itu kan 100/80. Itu biasanya. Angka 60 menunjukkan tekanan saat bilik kontraksi, bukan. Ini relaksasi. Ya, Pak Adi menderita penyakit tekanan darah tinggi, bukan ya. Tekanan darah rendah. Oke, lanjut 19. Terlalu banyak orang merokok dalam ruangan sempit akan menyebabkan orang yang sensitif. A. Kejang-kejang, B. Pusing dan muntah, C. Sakit kepala dan mual-mual, D. Kehilangan kesadaran, E. Keracunan oksigen. Terlalu banyak orang merokok di ruangan sempit. Ya, apalagi orang itu sensitif, maka dia akan yang pertama di alam itu kan sakit kepala dan mual-mual. Oke, lanjut soal nomor 20. Sendi planar terdapat pada hubungan tulang yang ditunjukkan oleh nomor 45361. Oke, kita bahas dulu bagian-bagian dari sendi. Kan ada sendi engsel. Ya, sendi engsel ini memungkinkan gerakan ke satu arah, kayak engsel pintu ya. Kemudian sendi plana itu memungkinkan gerakan tulang yang bergerak kedua arah, misalnya ke depan belakang atau samping kiri kanan itu misalnya. Ini dua arah. Nah, yang diminta oleh soal ini kan sendi plana. Mana sendi plana? Yang 4 menempat. 4. Oh, ini 4 ya. Ini gerakan kan samping kiri kanan atau depan belakang ya. Berarti ini dua arah. Berarti yang A sudah benar jawabannya, yang 4. Kalau yang 5 mana 5? Oh, sorry. Ini 5 ya. Ini 5. Ini 4. Ini yang 4. Berarti bukan A ya, yang B yang benar. Ya, ini yang benar. Ini yang gambar 5. Kemudian ada sendi geser ya. Sendi geser itu memungkinkan tulang yang lain menggeser tulang lainnya. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru itu memungkinkan gerakan tulang ke segala arah. Dan ada sendi putar, yaitu gerakan memutar. Oke, langsung soal nomor 21. Zat aditif gula merah dan karamel untuk 1 pengaruh terhadap kesehatan, aman untuk konsumsi. 2. Amaran dan tartazin dapat mengakibatkan alergi dan asma. 3. Gula bit dan sorbitol aman untuk dikonsumsi. 4. Sakarin dan siklamat dapat mengakibatkan kanker. 5. Garam dan MSG aman untuk dikonsumsi. Zat aditif makanan yang termasuk dalam bahan pemanis alami dan pengaruh terhadap kesehatan. Oke, pemanis alami.
gula dan karamel. Ya, gula dan karamel ini pemanis alami. Gula merah ya. Berarti udah ketemu jawaban. Yang satu ini adalah mana? Ya, yang B. Oke, lanjut soal nomor 22. Berdasarkan gambar di atas, mata manusia hanya mampu menangkap spektrum gelombang cahaya pada rentang panjang gelombang cahaya tampak. Pernyataan yang benar terkait spektrum gelombang elektromagnetik pada gambar tersebut adalah. Ini gambarnya agak kurang jelas, agak kabur dikit ya, tapi tidak masalah. Kita bisa cari dari konsep. Nah, nilai panjang gelombang cahaya tampak berbanding terbalik dengan nilai energi yang dimilikinya. Ini rumus untuk energi foton itu kan E sama dengan H kali C per lambda. H ini tetapan Planck, ini C-nya adalah kecepatan cahaya. Jadi E dengan lambda berbanding terbalik. Panjang gelombang cahaya berbanding terbalik dengan energi yang dimilikinya. Ya, ini yang sudah betul. Jadi A langsung jawabannya. Kemudian semakin besar panjang gelombang cahaya, semakin besar energinya. Salah, dia kan berbanding terbalik. Ya, B salah. Frekuensi cahaya sinar merah lebih besar dibandingkan frekuensi sinar X. Ya, sekarang kita urutkan dulu spektrum gelombang elektro dari frekuensi besar ke kecil. Atau dari kecil ke besar. Urutan spektrum gelombang elektro. Gelombang elektromagnetik. Dari kecil ke besar. Nah, kalau dari kecil ke besar itu yang pertama adalah gelombang radio. Kemudian ada gelombang TV. Kemudian ada gelombang radar. Dan ada gelombang atau sinar inframerah, ya, sinar infrared. Kemudian berikutnya adalah sinar cahaya tampak, ya, ini sinar tampak. Nah, ini yang bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian berikutnya saya bawa ke sini ya. Setelah sinar cahaya tampak, ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Kemudian ada sinar Thomson atau sinar X. Dan yang paling besar frekuensinya itu adalah sinar gamma. Sinar gamma. Kemudian di sini ya, frekuensi cahaya sinar merah lebih besar dibandingkan frekuensi sinar X. Mana sinar merah? Oh, ada di sini. Nah, untuk yang cahaya tampak ini bisa diurut lagi sinar tampak. Dari frekuensi samakan, dari frekuensi kecil ke besar. Nah, urutannya itu adalah yang pertama adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Berarti sinar merah itu frekuensi paling kecil untuk di sinar tampak. Oke, nah sekarang kelihatan di sini. Berarti sinar tampak ini, atau sinar merah itu lebih kecil dibanding sinar X, karena sinar X ada di sini. Berarti ini yang C salah. Yang D, energi cahaya tampak mempunyai nilai terbesar pada energi cahaya merah. Bukan ya, energi terbesarnya itu adalah yang ungu. Kok tahu? Padahal ini kan yang dibilang kan frekuensi yang dibicarakan. Oke. Energi dan frekuensi itu sebanding ya. Ini bisa juga ditulis E sama dengan H kali F ya. F itu berarti C per lambda, karena apa? Frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda. Nah, berarti frekuensi besar, energinya juga besar kan itu. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai energi paling besar. Ya, cahaya apa? Nggak jelas. Oke, langsung soal 23. Alga hijau Charophyta dianggap sebagai nenek moyang kingdom plantae, tumbuhan. Alga hijau memiliki pergiliran generasi pada siklus hidupnya. Akan tetapi anggota genus Coleochaetae memiliki cara reproduksi seksual yang sangat tidak umum dibandingkan dengan cara reproduksi seksual pada alga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pergiliran generasi berevolusi pada nenek moyang tumbuhan. Fakta yang mendukung hal tersebut adalah Coleochaetae melepaskan gametnya ke dalam air di sekelilingnya. Ini salah ya. Zigot Coleochaetae yang tumbuh kemudian membelah secara mitosis. Ya, bukan juga. Induk talus Coleochaetae melepaskan sel telurnya ketika fertilisasi. Bukan. Zigot masih tetap menempel pada talus Coleochaetae. Ya, ini yang benar ya, yang D.
Oke, lanjut soal nomor 24. Urutan jalan rangsang pada gerak biasa adalah, ya, ada gerak refleks, ada gerak biasa. Kalau gerak refleks itu diolah oleh sumsum tulang belakang, kalau gerak biasa itu diolah oleh otak. Nah, urutannya yang benar adalah yang pertama impuls, kemudian diterima oleh saraf sensorik, baru diteruskan ke otak, baru dari otak diteruskan oleh saraf motorik untuk menjadi gerak. Berarti jawaban yang benar adalah yang ini, yang D. Oke, lanjut soal nomor 25. Berikut tabel trayek pH indikator asam basa. Nama zatnya metil jingga, trayek pH-nya 3,0 sampai 4,4. Dan phenolphthalein, trayek pH-nya 8,0 sampai 9,2. Jika larutan air aki ya diuji dengan menggunakan kedua indikator tersebut, maka perubahan warna yang terjadi adalah pH itu kan merupakan derajat keasaman ya, atau power of hydrogen, kan itu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Di mana ini dari 0 sampai 6 itu sifatnya asam. Kemudian 7 itu netral. Kemudian lanjut dari 8 sampai 14 itu basa, kan itu. Ini semakin dari 6 semakin ke kiri itu semakin kuat asamnya. Ini dari 8 sampai 14 basanya semakin kuat ke kanan. Nah itu. Nah, sekarang lihat metil. Metil kan dari 3 sampai 4. Berarti metil ini adalah asam sifatnya. Kemudian phenolphthalein dari 80 sampai 9,2 kan berarti basa dia. Nah, air aki itu adalah berisi asam sulfat. Berarti dia sifatnya adalah asam. Nah, sekarang larutan air aki asam ya tidak berubah warna ketika ditambahkan larutan indikator phenolphthalein. Dia masukkan ke basa maupun metil jingga, masukkan ke asam. Dia akan berubah. Ya, air aki ini kalau kita tidak tahu sebenarnya dia asam, itu dia akan berubah kalau dimasukkan ke kedua zat ini, di mana saat dimasukkan ke metil jingga dia tidak berubah warnanya karena dia masuk ke asam, tapi ketika dimasukkan phenolphthalein dia akan berubah warna. Berarti yang A ini salah. Larutan air aki tidak berubah warna ketika ditambahkan larutan indikator phenolphthalein. Ya, salah, dia akan berubah warnanya. Dan larutan aki tidak berubah warna ketika ditambahkan larutan indikator metil jingga. Ya, ini yang betul, yang C. Tidak akan berubah karena asam ketemu asam, kan itu. Yang D, larutan air aki berubah warna menjadi pink ketika ditambahkan larutan indikator metil jingga. Ya, tidak berubah warna dia. Berarti ini salah ya. Yang D, larutan air aki berubah warna menjadi pink ketika ditambahkan larutan indikator phenolphthalein. Ya, dia berubah warna tapi bukan menjadi pink, tapi menjadi jingga. Oke, lanjut soal nomor 26. Grafik kecepatan yang benar sesuai dengan pernyataan yang ada di pilihan yang mana. Ya, kita analisis dulu dari pilihannya ini, atau kita cari yang paling termudah dulu kita temukan. Ini kan 6, ini 18. Ini 6, ini 9. Ya, ini perubahan kecepatan, yang ini ke kanan ini perubahan waktu. Ada perubahan kecepatan, ada perubahan waktu. Kita coba cari dulu percepatannya. Mana yang ada mengandung percepatan? Yang A percepatan, yang D juga percepatan yang dibicarakan. Oke. Nilai percepatan benda setelah 6 detik menjadi setengah dari percepatan semula. Oke, berarti percepatan semula kan yang ada dari sini, dari 0 sampai ke kecepatan 6. Berarti A itu kan sama dengan PT min P0 per T, kan itu. Nah, A PT-nya kalau dari yang mula-mula kan dari 0 ke 6 kan, berarti PT-nya kan 6. P0-nya 0, T-nya kan sampai di sini grafiknya, berarti waktunya 6 sekon. Berarti ini percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ini untuk waktu mula-mula. Ya, saya sebut dengan A1 lah. Kemudian A2, ini yang dari ini. Yang grafik yang ini. Ini A1, ini A2. Yang dari kecepatan 6 sampai ke 9. Berarti kan sama juga PT min P0 per T. Nah itu. PT-nya 9, P0-nya 6 per. Nah, waktunya ke sini yang grafik ini kan selang waktunya kan 12. Dari 6 sampai ke 18. Berarti ini 12 ya. 9 kurang 6 kan 3. 3 per 12.
Berarti ini kan 1/4. Sama-sama bagi 3 ya. Berarti A2 sama dengan 1/4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang pilihan yang tepat adalah nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi setengah kali dari percepatan semula. Salah. Dan yang D, nilai percepatan benda setelah detik ke-6 menjadi 1/4 kali, ya, menjadi 1/4 kali dari percepatan semula. Oke, udah ketemu langsung jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 27. Berdasarkan gambar tersebut, berapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menarik paku sebanyak-banyaknya adalah, ya, ini melilitkan kumparan, kemudian mengaliri arus listrik, kan itu. Nah, untuk dapat menarik paku sebanyak-banyaknya, maka caranya adalah memperbesar aliran arus listriknya, kemudian menambah banyak lilitan kumparannya bisa. Mengaliri kumparan dengan kumparan yang jumlah lilitannya lebih kecil. Nah, ini salah. Menurunkan kuat arus listrik. Salah. Harus memperbesar. Menurunkan tegangan listrik yang mengalir pada kumparan untuk mengurangi panas pada lilitan. Salah. Menaikkan kuat arus pada kumparan supaya tegangan listrik naik sehingga kuat medan listrik ikut membesar. Bukan kuat medan listrik ya, tapi ini arus medan magnet, karena paku. Mengganti kumparan dengan kumparan yang jumlah lilitannya lebih banyak untuk menaikkan medan magnet. Itu jawaban yang D. Oke, soal 28. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor, ya, kita lihat. 1. Terbentuk dari 2 macam zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Salah. Kalau dia sudah dari unsur berubah menjadi senyawa, dia udah berubah sifatnya, tidak lagi mempunyai sifat zat asal. Misalnya senyawa itu kan H2O. Ini kan terdiri dari hidrogen dan oksigen, kan itu. Ya, 2 hidrogen. Oksigen ini kan gas. Sedangkan H2O ini cair, kan udah berubah sifatnya. Satu salah. Kemudian dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan secara kimia. Betul, bisa. Karena pembentukan juga dengan reaksi kimia. 3. Terbentuk dari 2 macam zat atau lebih dengan perbandingan massa yang tetap. Kalau ragu-ragu, skip yang 3 ini. Komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. Ya, tidak bisa secara fisika, harus kimiawi. Berarti 1 dan 4 salah. Sudah, tak usah lagi cari yang nomor 5 ini. Oh ya, di pilihan juga nggak ada yang 5 ya. Berarti yang ada angka 1 dan angka 4 salah. Ya udah jelas seperti jawabannya. 2 dan 3. Oke, lanjut soal nomor 29. Berikut disajikan data jarak planet terhadap matahari dalam astronomical unit. Ya, yang planet A jaraknya itu adalah 0,995 AU, yang planet B 0,720 AU, yang planet C 0,316 AU. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Planet A memiliki skala revolusi paling sebentar. Dia kan jaraknya ke matahari paling jauh. Oke, kita gambarkan saja dulu. Kan seperti ini nanti jadi lintasannya. Ini matahari yang di jaraknya. Kan berevolusi kan mengitari berarti. Sekarang kita bandingkan dengan jarak yang lebih kecil. Ini matahari. Mana yang akan memerlukan waktu lebih kecil? Kan pasti jarak yang lebih kecil ya. Berarti yang A salah, karena dia jaraknya paling jauh. Dia memerlukan waktu paling lama untuk berevolusi. Planet B memiliki skala rotasi paling cepat, tidak pengaruh rotasi. Planet A memiliki skala revolusi paling cepat. Planet A revolusi paling cepat, juga salah. Paling lama iya. Planet C memiliki skala rotasi paling sebentar, rotasi tak pengaruh. Yang planet C memiliki, yang E ya, planet C memiliki skala revolusi paling cepat. Yang C, ya betul, karena dia paling dekat dengan matahari, berarti paling sebentar. Oke, soal 30. Kerangka suatu mobil terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dengan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi, kecuali baja lebih kuat meredam getaran daripada besi. Oke, kita skip dulu kalau misalnya ragu-ragu, tapi ini betul sih. Baja memiliki bentuk yang tetap tahan suhu panas. Oke, kita skip. Baja lebih tahan karat daripada besi. Oke, skip dulu. Baja cenderung isolator panas sedangkan besi konduktor. Ya, di sini yang salah. Ya, baja itu kan pengantar panas dan pengantar listrik juga, berarti dia adalah konduktor. Nah, kebetulan diminta di sini adalah kecuali, berarti nyari yang salah kan itu, berarti D udah jawabannya. Lanjut soal nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar pegas.
Sebuah pegas sedang bergetar dengan titik O sebagai titik keseimbangan dan titik P adalah titik yang nilainya setengah dari amplitudo getaran. Jika waktu yang dibutuhkan beban untuk bergerak dari O ke A adalah sebesar 0,25 sekon, maka nilai frekuensi dan amplitudo getarannya adalah titik O ini titik setimbang ya. Berarti ini kan jaraknya 12 dari P ke A. Nah, di mana P ke O itu adalah nilainya setengah dari amplitudo. Amplitudonya kan ini dari O ke A. Ini amplitudo. Berarti ini tinggal bagi 3 saja. Ini satu bagian, ini 2 bagian kan gitu yang ke bawah. Berarti dari O ke P itu adalah 4 cm, dari O ke A itu adalah 8 cm. Nah, udah ketemu amplitudonya 8. Mana yang ada amplitudo 8? Ya, yang E. Nah, betul nggak frekuensinya 1? Ya, kita cari. Frekuensi itu kan F sama dengan N per T kan itu. Nah, N-nya berapa getaran dia? Dari mana dia? O ke A. O ke A. Nah, berapa getaran ini? Nah, kita cari. Biar dia satu getaran, kalau dari O ke A kan berarti O, A, lagi ke O, lagi ke B, baru ke O lagi. Berarti 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kali berarti gerakan baru dia disebut satu getaran. Berarti ini N-nya adalah seperempat getaran yang untuk O ke A. Berarti seperempat itu kan ya 0,25 per T-nya dari O ke A kan 0,25 sekon. Berarti udah 0,25 bagi 0,25 kan 1. Ya, berarti betul jawaban yang E. Oke, lanjut nomor 32. Tiga lampu identik dihubungkan dengan suatu baterai seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ini bohlam 1, ini bohlam 2, ini bohlam 3. Ya, biar jelas. Aliran arus listrik terbesar yang mengalir pada rangkaian terjadi pada... Kemudian alasannya apa? Ya, aliran arus listrik terbesar pada bohlam ke-3 yang ini. Karena tegangan listrik di bohlam ke-3 paling besar. Kan dia hambatannya di sini kan cuma sendiri, kecil dia. Kalau ini kan hambatannya total jadinya. Dia gabung bohlam 1 dan bohlam 2 sehingga aliran arusnya menjadi lebih kecil. Udah ketemu berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 33. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantong-kantong yang terletak di bawah lubang bernapas di kepalanya. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Bagaimana cara lumba-lumba mendeteksi keberadaan mangsanya dengan memanfaatkan gelombang bunyi? Ya, lumba-lumba ini kan memanfaatkan gelombang bunyi ultrasonik. Yang A, pantulan gelombang bunyi ditangkap jendela akustik, diteruskan ke telinga dalam, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. B, pantulan gelombang bunyi ditangkap lubang telinga, diteruskan ke jendela akustik, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. C, pantulan gelombang bunyi ditangkap jendela akustik, diteruskan ke telinga tengah, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. D, pantulan gelombang bunyi ditangkap telinga tengah, diteruskan ke jendela akustik, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Yang E, pantulan gelombang bunyi ditangkap lubang telinga, diteruskan ke otak untuk diterjemahkan. Nah, jawaban yang benar di sini adalah untuk pemanfaatan gelombang bunyi oleh lumba-lumba itu adalah pantulan gelombang bunyi ditangkap oleh jendela akustik dan diteruskan ke telinga tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 34. Elektrolit kuat jika dalam keadaan terlarut dalam air akan mengantarkan listrik dengan kuat. Hal ini ditandai dengan lampu-lampu bisa menyala dengan terang dan terdapat banyak gelombang gas pada alat uji daya antar listrik. Pernyataan yang benar mengenai zat tersebut adalah A. Zat yang memiliki spesies ion dan molekul dalam larutannya. B. Zat yang memiliki spesies elektron dalam larutannya. C. Zat yang memiliki spesies molekul dalam larutannya. D. Zat yang memiliki spesies ion-ion dalam larutannya. E. Zat yang terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Oke. Larutan elektrolit kuat itu merupakan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion sepenuhnya ketika dalam air. Berarti zat itu memiliki spesies ion-ion dalam larutannya yang D. Oke. Demikianlah pembahasan soal untuk soal-soal tryout SIM PKB untuk kompetensi bidangnya yang sebanyak 34 soal.
Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.